Pada perkuliahan manajemen koperasi kali ini kita akan mempelajari mengenai manajemen penilaian atas kondisi koperasi. Jadi apa koperasi bisa dinyatakan sehat atau tidak ya. Jadi mengenai manajemen penilaian kesehatan koperasi itu ada landasan hukum atau ada acuan legalitas sandaran yang dipegang, yaitu peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil Menengah atau Permenkop UKM nomor 20 garis miring per garis miring M titik M ya, M besar ya, titik KUKM. Jadi singkatan MKUKM, Menteri Koperasi Usaha Kecil M titik KUKM besar semuanya, garis miring 11 Romawi garis miring tahun 2008. Jadi di sini bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam atau USP ya, KSP koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam atau USP, KSP dan USP itu sebagai kondisi atau keadaan koperasi itu dinyatakan sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat. Nah, jadi artinya ada 5 kriteria dalam penilaian koperasi ini ya. Saya ulang, bisa dinyatakan sehat 1, 2 cukup sehat, yang ketiga kurang sehat, yang keempat tidak sehat, yang kelima yaitu sangat tidak sehat. Nah, ruang lingkup penilaian KSP dan USP koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dari koperasi ini meliputi yaitu permodalannya yang pertama, yang kedua kualitas aktiva produktif ya, kualitas aktiva produktifnya. Kemudian yang ketiga manajemen atau pengelolaannya. Yang kelima efisiensinya. Efisiensi ini lebih kepada operasional lebih banyak lah. Yang keenam mengenai likuiditasnya ya, kesiapan dana, putaran dananya. Yang ketujuh kemandirian dan pertumbuhannya. Nah, yang kedelapan jati diri dari koperasi tersebut ya. Nah, penilaian dan penentuan bobot aspek-aspek yang dinilai tadi itu mengacu kepada peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Permenkop UKM nomor 14 garis miring per garis miring per, itu maksudnya peraturan ya, garis miring M titik KUKM garis miring 12 Romawi garis miring 2009. Nah, di sini setiap aspek di atas itu maksudnya aspek-aspek yang tadi yang disebutkan tadi, saya ulang ya. Jadi aspek-aspek penilaian supaya lebih enak mungkin dicatat bisa. Ya, aspek-aspek yang dinilai itu berdasarkan peraturan menteri tadi, yang pertama permodalan, yang kedua kualitas aktiva produktif, yang ketiga manajemen, yang keempat efisiensi, yang kelima likuiditas, yang keenam kemandirian dan pertumbuhan, yang ketujuh jati diri koperasi. Artinya ada 7 aspek ya, 7 aspek yang dinilai. Nah, jadi setiap aspek tadi itu diberikan bobot penilaian yang menjadi dasar perhitungan dari penilaian KSP dan USP, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam ya, dari koperasi. Nah, penilaian terhadap setiap aspek tadi itu dilakukan menggunakan sistem nilai. Nah, di sini sistem nilainya ini dinyatakan nilai dengan nilai 0 sampai dengan 100. Artinya ada skalanya itu 0 sampai rentang nilai rentang nominal 0 sampai 100. Nah, skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan tadi, nah berdasarkan penilaian aspek-aspek yang dinilai tadi, ini aspek-aspek ini perlu
kalau kita mempelajari koperasi harus mengetahui dia aspek-aspek penilaiannya. Ya, sudah dicatat atau saya ulang lagi lah aspek-aspek yang dinilai nih. Di aspek dinilai itu ada 7 dalam penilaian kesehatan koperasi berdasarkan peraturan Menteri Koperasi. Saya ulang pelan-pelan aja. Yang pertama aspek permodalan. Yang kedua kualitas aktiva produktifnya. Yang ketiga manajemen. Yang keempat efisiensi. Yang kelima likuiditas. Yang keenam kemandirian dan pertumbuhan. Yang ketujuh jati diri koperasi. Nah, itulah aspek-aspek yang dinilai dalam penilaian koperasi sehat atau tidaknya. Nah, kemudian dari skor yang diperoleh berdasarkan perhitungan aspek-aspek tadi, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 5, maka dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan dari KSP dan USP. Aspek-aspek tadi untuk mengetahui tingkat kesehatan dari koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Nah, di situ dari nominal asalnya ada skala 0 sampai 100, lalu dibikin kriteria atau penggolongan, yaitu sehat, cukup sehat, tadi ya kan, tidak sehat, lalu sangat tidak sehat. Nah, skornya itu dari perhitungan tadi, apabila misalnya skornya itu lebih kecil dari 20, maka itu koperasi tergolong sangat tidak sehat. Apabila skornya itu antara 20 sampai 39, maka koperasi bisa dinyatakan masih tidak sehat. Nah, apabila skornya itu antara 40 sampai 59, koperasi tersebut dinyatakan kurang sehat. Nah, apabila skornya antara 60 sampai 79, maka bisa dikatakan koperasi cukup sehat. Nah, apabila skornya itu antara 80 sampai 100, maka koperasi itu sehat. Nah, koperasi simpan pinjam KSP dan unit simpan pinjam atau USP yang dinilai telah beroperasi minimal 1 tahun buku. Nah, artinya bahwa koperasi itu bisa dilakukan penilaian aspek-aspek yang 7 tadi apabila sudah berjalan selama 1 tahun buku. Artinya ada pelaporan di akhir tahun buku dan sudah melaksanakan RAT. Apa itu RAT? RAT itu ada rapat anggota tahunan, yang mana RAT ini harus dilakukan atau dilaksanakan pada setiap akhir tahun buku. Nah, jadi itu bisa dilakukan penilaian aspek-aspek tadi. Koperasi sudah jalan dulu di 1 tahun jalannya, kemudian sudah melaksanakan rapat anggota tahunan, ya. Nah, prinsipnya di sini bahwa koperasi ini bisa berkembang atau sasaran yang ingin dikejar dari aspek penilaian tersebut, koperasi ini berada pada skor paling minim 60. Jadi, kalau bisa 60 itu sudah bisa dikatakan cukup sehat, maka kalau sudah cukup sehat, oke lah. Kedepannya diharapkan bahwa koperasi ini bisa berkembang terus mengejar hingga pada aspek penilaian sehat atau dengan skor 80 sampai 100. Nah, apabila bisa koperasi ini hingga mendapat penilaian 80 sampai 100, maka di sini hanya menjaga untuk keberlangsungan kelanjutan operasional koperasi, sehingga di sini koperasi bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya, baik bagi anggotanya, pengelola, dan masyarakat umum
bisa merasakan dengan adanya kegiatan operasional koperasi tersebut. Ini aja dulu yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menyimak, pelajari betul-betul. Mudah-mudahan nanti pada saat ujian akhir atau final test Anda bisa menjawab dengan baik dan bisa mendapatkan nilai yang baik dan bisa lulus semuanya mata kuliah manajemen operasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.